Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang sakit semoga segera disembuhkan. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi pada materi arus lingkar kegiatan ekonomi atau biasanya disebut dengan circular flow diagram. Nah, materi kita pada hari ini merupakan materi terakhir di KD 3.3, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sebelum mempelajari materi arus lingkar kegiatan ekonomi ini, sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi, perilaku produsen, perilaku konsumen, dan pelaku-pelaku yang ada di ekonomi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep arus lingkar kegiatan ekonomi. Kemudian, siswa mampu memahami manfaat arus lingkar kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu siswa mampu menganalisis peran dan interaksi pada arus lingkar kegiatan ekonomi. Are you ready? Oke, let's go. Kita masuk pada subbab materi. Nah, sebelum masuk pada materi pokok, kita ada 3 subbab materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu yang pertama ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 2 sektor, kemudian ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 3 sektor, kemudian ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 4 sektor, di mana pada arus lingkar kegiatan ekonomi 2 sektor berarti hanya ada 2 pelaku ekonomi. Kemudian begitu juga dengan 3 sektor berarti ada 3 pelaku ekonomi. Kemudian pada 4 sektor terdapat 4 pelaku ekonomi. Nah, kita akan mengulas sedikit nih mengenai materi sebelum pertemuan kali ini, yaitu pelaku ekonomi. Kalian masih ingat kan kalau pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama yaitu ada rumah tangga konsumen. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Kalian masih ingat kan kalau rumah tangga konsumen berarti orang yang mengkonsumsi suatu barang maupun jasa. Kemudian rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Oke, kita masuk pada materi pokok. Namun sebelum itu kalian pasti sudah tahu apa belum? Apa itu arus lingkar kegiatan ekonomi? Oke, kita bahas bersama-sama. Arus lingkar kegiatan ekonomi yaitu merupakan sebuah gambaran mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Jadi, arus lingkar kegiatan ekonomi ini berbentuk gambar, sebuah gambar atau seperti rantai. Kalau misalkan pada materi biologi biasanya disebut dengan rantai makanan. Nah, kalau pada ekonomi disebutnya yaitu arus lingkar kegiatan ekonomi. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita langsung masuk pada arus lingkar kegiatan ekonomi,
Di dalam arus lingkar kegiatan ekonomi, ada dua pasar yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama ada pasar barang dan jasa, di mana pasar barang dan jasa ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Contohnya seperti pasar tradisional, mall, terus kemudian pasar-pasar yang menawarkan barang dan jasa, ataupun seperti misalkan jasa berarti seperti biro jasa ya, seperti sebuah perusahaan yang menawarkan jasa. Nah, itu juga bisa disebut dengan pasar barang dan jasa. Nah, ternyata pasar barang dan jasa ini biasanya juga memiliki sebutan, yaitu pasar output. Jadi misalkan kalian jika menemukan pasar output, berarti itu adalah pasar barang dan jasa, di mana pasar barang dan jasa ini adalah pasar yang digunakan untuk berkonsumsi atau mengkonsumsi suatu barang maupun jasa. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Kalau misal ada yang belum dipahami, nanti kalian bisa bertanya di kolom tanya jawab. Kemudian yang kedua yaitu ada pasar faktor produksi atau pasar tenaga kerja dan pasar uang. Nah, pasar faktor produksi ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Sebenarnya tidak hanya tenaga kerja, namun ada uang juga, di mana contohnya seperti ini. Misalkan pada pasar tenaga kerja, yaitu sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Nah, kemudian ada yang melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut. Nah, kejadian di mana pelamar pekerjaan tadi dan perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan, nah itu disebut pasar faktor produksi. Kejadian tersebut dinamakan pasar faktor produksi. Jadi yang dinamakan sebuah pasar tidak hanya seperti pasar tradisional, seperti mall. Jadi ternyata kejadian perusahaan dan pelamar pekerja itu juga bisa disebut dengan pasar. Untuk contoh yang pasar uang yaitu seperti misalkan sebuah perusahaan membutuhkan dana, kemudian ada investor. Nah, pertemuan antara investor dan perusahaan yang membutuhkan dana itu disebut pasar faktor produksi, di mana pasar faktor produksi ini semua faktor yang digunakan adalah untuk memproduksi. Bisa diingat ya, jadi misalkan tadi kalau pasar barang dan jasa merupakan untuk dikonsumsi atau untuk berkonsumsi. Kalau pasar faktor produksi ini semuanya digunakan untuk memproduksi, baik barang maupun jasa. Nah, pasar faktor produksi juga ada sebutannya, yaitu pasar input. Jika pasar barang dan jasa adalah pasar output, maka pasar faktor produksi merupakan pasar input. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut langsung ke materi pokok. Yang pertama yaitu arus lingkar kegiatan ekonomi dengan dua sektor. Nah, di sini ada gambar di mana di sini terdapat dua pasar, yaitu pasar output, pasar barang dan jasa, kemudian ada pasar input, yaitu pasar faktor produksi. Di mana ini nanti ada dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ini nanti akan saling berkaitan. Oke, kita bahas satu persatu.
Kita fokus pada anak panah yang ada di dalam. Ini. Rumah tangga konsumen melakukan pembelanjaan di pasar output. Nah, kemudian hasil dari pembelanjaan rumah tangga konsumen ini menjadi pendapatan bagi rumah tangga produsen. Kemudian, rumah tangga produsen membalas sewa atau upah atau bunga di pasar input. Kemudian balas sewa, upah atau bunga tersebut tadi menjadi pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Jadi ini saling berkaitan ya. Kemudian kita fokus pada anak panah yang ada di luar. Kita mulai dari yang barang dan jasa ini. Oke, yang ini. Nah, barang dan jasa pada pasar output disalurkan ke rumah tangga konsumen. Untuk dikonsumsi. Kemudian rumah tangga konsumen karena membutuhkan pendapatan, maka dia mengirim tenaga kerja ataupun menyewakan tanah atau menyewakan bangunan atau menginvestasikan uang ke pasar input untuk mendapatkan balas jasa. Nah, kemudian oleh pasar input, tanah atau tenaga kerja atau modal dari rumah tangga konsumen disalurkan ke rumah tangga produsen untuk dijadikan faktor produksi. Gitu ya. Kemudian rumah tangga produsen menghasilkan barang maupun jasa, di mana barang maupun jasa itu disalurkan ke pasar output. Itu ya, jadi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen saling berinteraksi baik pada pasar output maupun di pasar input. Kita lanjut pada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 3 sektor. Nah, di sini RTP adalah singkatan dari rumah tangga produsen dan RTK merupakan singkatan dari rumah tangga konsumen. Karena tadi kita sudah membahas yang 2 sektor, maka yang 3 sektor ini kan ada 3 pelaku, tambahannya yaitu pemerintah. Untuk yang rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, alurnya sama saja. Pemerintah, kita fokus pada subsidi yang diberikan kepada rumah tangga konsumen. Pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen. Untuk apa? Agar masyarakat mau mengkonsumsi barang tersebut. Seperti contoh, misalkan pada suasana pandemi saat ini, vaksin disubsidi oleh pemerintah. Agar kenapa? Agar masyarakat mau untuk vaksin, mau untuk mengkonsumsi vaksin. Jadi diberikan subsidi oleh pemerintah. Kemudian, rumah tangga konsumen ternyata selain mendapatkan subsidi dari pemerintah, rumah tangga konsumen juga membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga konsumen membayar pajak. Pajaknya berupa apa? Misalkan contoh kalian pasti punya kendaraan bermotor di rumah atau tanah. Nah, setiap tahunnya pasti kalian akan membayar pajak ke pemerintah. Nah, itu disebut dengan arus lingkar kegiatan ekonomi 3 sektor. Kemudian, selain pada rumah tangga konsumen, ternyata pemerintah juga melakukan hal yang sama kepada rumah tangga produsen. Pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen. Untuk apa? Agar harga jual
rumah tangga produsen tidak lebih tinggi. Jadi karena ada subsidi, harganya bisa ditekan atau bisa diturunkan, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengkonsumsi secara rata atau memberikan kemudahan bagi masyarakat, memberikan keringanan. Seperti contoh misalkan beras bulog. Nah, beras bulog itu perusahaannya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga beras bulog harganya bisa lebih murah dan masyarakat bisa menjangkau harga beras tersebut. Contoh lain ada gas LPG yang 3 kilo, itu kan biasanya ada tulisannya hanya untuk orang miskin. Nah, harapannya pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan LPG tersebut agar masyarakat juga dapat mengkonsumsi. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian ternyata tidak hanya memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen, pemerintah juga memberikan atau memberlakukan pajak kepada rumah tangga produsen. Pajaknya seperti apa? Ya, pajak bangunan, pajak perusahaan, biasanya ada ketentuan masing-masing sesuai dengan perjanjian di awal. Seperti itu ya. Jadi tugas pemerintah adalah memberikan subsidi dan memberlakukan pajak kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Namun perlu diperhatikan, arus lingkar kegiatan ekonomi 3 sektor ini tidak hanya pemerintah saja, namun ada 3 pelaku ya, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Oke? Namun untuk yang rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, alurnya sama seperti 2 sektor. Oke? Jika nanti ada yang belum jelas, dapat ditanyakan pada kolom komentar. Kita lanjut pada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 4 sektor. Nah, jika tadi 2 sektor ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, 3 sektor ada tambahan pemerintah, kemudian yang 4 sektor ada tambahan masyarakat luar negeri. Ini masyarakat luar negeri. Nah, fungsinya apa masyarakat luar negeri di sini? Yaitu melakukan kegiatan ekspor dan melakukan kegiatan impor pada pasar output dan pasar input. Kita bahas. Fokus pada anak panah yang ada di dalam ini. Oke, jadi masyarakat luar negeri melakukan kegiatan impor ke pasar input. Apa yang diimpor? Yaitu karena pasar input adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang. Berarti contohnya seperti misalkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Itu berarti dinamakan interaksi masyarakat luar negeri melakukan impor ke pasar input. Kemudian pasar input juga melakukan ekspor ternyata pada masyarakat luar negeri. Ekspornya seperti apa? Yaitu seperti misalkan kalian mengenal seseorang yang kerjanya di luar negeri atau dia memang TKI yang memang kerja di luar negeri. Nah, itu berarti interaksi pasar input melakukan ekspor ke masyarakat luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri itu melakukan impor dan ekspor di pasar output. Kemudian begitu juga di pasar output. Namun bedanya jika
di pasar input yang diimpor dan ekspor adalah tenaga kerja dan uang, maka kalau di pasar output yang diimpor dan diekspor adalah barang dan jasa. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi masyarakat luar negeri mengimpor barang dan jasa di pasar output. Kemudian pasar output mengekspor barang dan jasa ke masyarakat luar negeri. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini pada pasar output tertera jasa. Namun di pasar input juga ada tenaga kerja. Sama-sama jasa dong, Bu. Jadi begini. Kalau jasa yang ada di pasar output ini adalah untuk konsumsi. Sedangkan tenaga kerja yang ada di pasar input merupakan faktor produksi. Jadi beda ya, jasanya beda. Walaupun sama-sama jasa, tapi cara penggunaannya beda. Di pasar output untuk dikonsumsi, di pasar input untuk diproduksi. Seperti itu ya, bisa dipahami semuanya. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu manfaat interaksi pelaku kegiatan ekonomi. Apa sih manfaatnya dari interaksi tadi? Interaksi pelaku ekonomi tadi. Yang pertama yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Jadi masalah biasanya setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda. Yang A, negara Indonesia lebih banyak memproduksi jahe, sedangkan di luar negeri tidak bisa menanam jahe, sehingga Indonesia melakukan ekspor sehingga memenuhi kebutuhan di negara lain. Seperti itu. Jadi saling memecahkan masalah, saling membutuhkan, saling menangani atau saling memenuhi. Seperti itu. Yang kedua yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, karena pasti pada kegiatan ekonomi ada balas jasa, yaitu ada upah, ada bunga, dan lain-lain, maka hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Kemudian, pelaku kegiatan ekonomi bisa mencukupi kebutuhan produsen akan faktor produksi dan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. Maksudnya seperti perusahaan membutuhkan tenaga kerja, rumah tangga konsumen membutuhkan barang atau jasa. Kemudian yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara ataupun masyarakat. Nah, karena tadi dalam kegiatan ekonomi mendapatkan balas jasa, berarti juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, baik negara maupun masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi dapat meningkatkan tabungan dan investasi, karena pendapatan yang bertambah dengan adanya kegiatan ekonomi, maka tabungan dan investasi juga dapat ditambah. Seperti itu. Oke. Ternyata materi kita sudah selesai sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thanks you for participation. See you next time.